Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ketemu dalam perkuliahan online Universitas Telkom dengan mata kuliah e-commerce ya. Oke, untuk hari ini adalah pertemuan ke-7 ya. Nanti bisa sekalian saya infokan untuk mengenai persiapan UTS atau ujian tengah semester. Jangan lupa pengabsanan seperti biasa disediakan masing-masing, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk linknya sudah saya share di siakat ya, tinggal klik untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa segera kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah e-commerce. Untuk pembahasan atau tema hari ini kita pertemuan ke-7 ini adalah e-government and e-learning. Nah, sebelumnya saya infokan bahwa untuk minggu depan itu berarti sudah minggu tenang, kemudian minggu depannya kita laksanakan ujian tengah semester seperti biasa ya, seperti ini di YouTube saja. Kemudian untuk pengumpulannya nanti bisa dikumpulkan di Classroom, sama halnya dengan materi-materi hari ini dan sebelumnya itu sudah saya share di Classroom. Silahkan diunduh untuk sebagai bahan belajar ya. Dan untuk nanti soalnya mungkin ada beberapa saya ambilkan dari materi-materi dari pertemuan 1 sampai ke 7 ya. Jadi semua materi yang saya berikan nanti akan saya buat sebagai soal, entah sebagai acak atau bagaimana. Nanti intinya kalian pelajari apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya berikan di Classroom, silahkan diambil untuk materinya, kemudian dibuat belajar. Walaupun nanti sistem saya itu karena kita masih online, kita open book ya, akan tetapi saya berikan waktu tenggang atau waktunya tidak sebanyak waktu untuk open book ya. Maka dari itu walaupun open book, yang saya harapkan kalian tetap belajar. Kenapa? Karena nanti takutnya waktu yang kalian gunakan ini tidak tidak cukup ya, takutnya ya. Nah, maka dari itu nanti bisa
dipelajari semua yang sudah saya berikan, yang sudah kalian dapatkan selama setengah semester ini untuk persiapan ujian tengah semester nanti ya. Jadi nanti saya batasi waktunya walaupun open book ya. Kalau memang open book saja tidak belajar kemudian kalian mengandalkan kesangatan, itu ternyata waktunya habis, itu kan sama saja ya, nanti kalian yang akan rugi. Seperti itu intinya ya. Oke, kita mulai ke materi saja ya. Untuk mempersingkat waktu, hari ini pertemuan ke-7 ini adalah kita bahas mengenai e-government dan e-learning ya. Mengenai e-commerce tentunya. Nah, pembahasan yang pertama nanti kita ke e-government, kemudian yang kedua adalah e-learning. E-learning, e-government tentunya tahu ya. Kita ke materi e-government dulu ya. Nah, kondisi perkembangan yang sangat cepat dari teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar dalam tata kelola badan-badan pemerintahan suatu sistem informasi yang disebut government online atau e-government. Untuk pemerintahan juga tentunya tidak mau kalah ya, perkembangannya itu mereka juga menggunakan sistem pemerintahan di online tentunya dapat memberikan suatu sumbangan bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Nah, e-government ini adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, pengusaha, dan lembaga-lembaga lain secara online tentunya yang bisa keterkaitan dengan pemerintahan atau government-nya. Jadi bisa kalian buktikan dari mulai perkembangan teknologi sekarang itu memang seperti itu ya. Semuanya sudah dikemas dalam satu aplikasi, mungkin aplikasi tertentu ya. Misalkan badan wilayah daerah sendiri, kemudian untuk provinsi juga ada sendiri, kenegaraan dan lain sebagainya itu tentunya masing-masing ya. Ada juga untuk sistem untuk kecamatan, kelurahan misalnya, itu banyak ya yang sudah menggunakan seperti itu ya, berbasis online tentunya. Seperti itu ya untuk government, saya rasa paham. Kemudian kita, nah ini termasuk di dalamnya adalah situs-situs yang berisi informasi oleh badan pemerintah, wahana transaksi antar lembaga pemerintahan. Ada G2G, G2G ini adalah pemerintah dengan masyarakat ya, atau G2C untuk pemerintahan dengan masyarakat. Kalau antar lembaga berarti government to government ya maksudnya. Nah, untuk pemerintah dengan masyarakat yang bisa kalian contoh nyatanya adalah pada saat kalian membuat NPWP sekarang bisa secara online. Nah, itu masuk ke G2C ya. Nah, jadi government to apa ya? Dan pemerintahan dengan kalangan bisnis adalah government to business. Nah, dalam pengembangannya, e-government ini merupakan bagian terpadu dalam membangun struktur, sistem, dan proses kepemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel seperti harapan masyarakat. Seperti itu ya. Nah, beberapa penjelasan mengenai e-government itu ternyata seperti itu. Bisa kalian pelajari kembali nanti kalau masih belum paham juga ya. Nah, beberapa lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengembangkan e-government, sehingga pemetaan e-government di Indonesia menjadi suatu hal yang diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kesiapan dari lembaga-lembaga pemerintahan dalam mendukung transparansi tentunya, karena apalagi itu ya seiring perkembangan zaman ini, tapi memang bisa transparansi antar ini ya, pemerintahan, baik pemerintahan dengan bisnis, pemerintahan dengan pemerintahan dengan masyarakat langsung misalkan, itu tidak menutup kemungkinan masih ada saja permasalahan ya tentunya, karena kita e-government ini kan berbasis online, tentunya ada ya semacam serangan-serangan dari jaringan-jaringan atau hacker misalkan, itu juga menjadi suatu permasalahan sebenarnya. Nah, strategi pengembangan dengan pemberkembang kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 6 strategi yang berkaitan erat. 6 strategi tersebut adalah: pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas, yang mungkin mudah dipahami juga ya tentunya.
Kemudian menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintahan daerah otonom secara holistik. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, karena teknologi informasi semakin berkembang lebih pesat ya untuk saat-saat ini. Dan meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Jadi peran juga dalam pengembangan telekomunikasi serta dunia usaha ya tentunya dengan adanya e-government tersebut. Kemudian yang kelima ini ada mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonomi, disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Yang keenam ada melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. Oke, itu adalah 6 strategi ya, strategi pengembangan government yang harus yang berkaitan dengan tentunya ya, yang akan dilaksanakan agar menjadi berhasil lah intinya ya. Untuk keamanan e-government secara teori ada beberapa aspek keamanan e-government, yaitu yang pertama adalah integritas. Aspek integriti ini terkait dengan keutuhan data ya, integriti ya, atau integritas. Artinya datanya selalu aman. Kerahasiaan data ini adalah confidentiality, privasi terkait dengan kerahasiaan data atau informasi. Jadi misalkan data seperti tadi saya katakan, misalkan ataupun katakan kita membuat pelaporan untuk capil ya. Nah di situ kan harusnya ada kerahasiaan data kita yang kita upload atau submit ya. Nah itu untuk e-government punya ada hal seperti itu ya untuk keamanannya ya, mengenai confidentiality and privacy. Dan yang ketiga ada ketersediaan data. Suatu sistem e-government menjadi tidak manfaat manakala dia tidak tersedia ketika dibutuhkan. Nah ini tentunya kalau kita sudah membuat katakan sebuah e-government tersebut, kemudian kita membuat menunya, katakan ada download form A1 misalkan. Dan di situ pada saat kita sebagai user atau sebagai masyarakat mendownload tapi tidak bisa, nah itu namanya tidak ada ketersediaan data. Yang saya rasa untuk e-government tentunya sudah pasti ya, sudah pasti ada. Yang ketiga mengenai keamanan e-government. Nah, untuk pengamanannya terhadap sistem e-government ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyertakan aspek. Yang pertama adalah aspek people. Nah, untuk manusia ya, aspek people terkait dengan sumber daya manusia sendiri. Kemudian untuk aspek proses, sisi proses adalah adanya kebijakan pengamanan security policy yang tertulis. Yang ketiga ada aspek teknologi untuk meyakinkan tingkat keamanan yang cukup. Evaluasi harus dilakukan secara berkala. Nah ini pengamanannya. Dan itu adalah untuk government-nya. Sekilas mengenai itu mungkin bisa kalian tambahkan, nanti bisa dikembangkan untuk materi dari saya yang ditambahkan dengan referensi terkait di Google maupun buku ataupun yang lain silahkan. Untuk pembahasan kedua kita membahas mengenai e-learning. E-learning ini adalah kegiatan pendidikan yang menggunakan media komputer atau internet ya. Ya contoh paling mudah paling dekat ya kita ini ya. Jadi kita ini proses e-learning, kita kuliah online seperti ini ini adalah kegiatan pendidikan ya, menggunakan apa, media komputer dan internet. Nah, ini salah satu contoh e-learning itu seperti itu, mudah ya diingat ya. Nah, untuk definisi lain dari e-learning adalah proses instruksi yang melibatkan penggunaan peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan, menilai, dan memudahkan suatu proses belajar mengajar di mana pelajar sebagai pusatnya serta dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Seperti itu ya untuk mengenai definisi e-learning. Contoh juga saya sudah contohkan seperti halnya kita melakukan proses belajar mengajar untuk saat ini, saat pandemi seperti ini belum bisa tatap muka, jadi kita masih by e-learning ya ataupun online.
Untuk penyelenggara e-learning, beberapa instansi yang sangat potensial dijadikan mitra kerjasama dan pengembangan. Nah ini sebelum adanya pandemi itu ada hanya beberapa ya yang menggunakan hal seperti itu. Untuk kalangan akademisi itu ada universitas juga ada beberapa kelas, misalkan kelas jarak jauh itu bisa menggunakan e-learning tentunya ya. Untuk LPK juga banyak yang menggunakan seperti itu, sekolah umum ataupun misalkan homeschooling tapi by e-learning juga ada sebenarnya. Itu tergantung ya. Untuk saat ini memang lebih banyak inovasi ya mengenai pembelajaran sejak adanya pandemi seperti ini. Nah untuk kalangan industri sendiri misalnya ada perangkat lunak itu juga bisa ya. Jadi mereka sama-sama mempunyai softwarenya, kemudian mereka bisa berinteraksi atau berkomunikasi antar industri. Untuk penyelenggara e-learning biasanya seperti itu. Nah, konsep e-learning itu berbagai elemen yang terdapat dalam sistem e-learning adalah yang beberapanya contohnya adalah ada soal-soal, kemudian komunitasnya, mengajar online seperti saya mengajarkan kalian ya. Kemudian kesempatan bekerja sama juga nantinya misalkan ada e-learning di LPK tertentu itu juga ada kesempatan bekerja sama dan lain sebagainya ya tentunya. Kemudian multimedia ya untuk penyampaiannya ya. Ini adalah konsep e-learning seperti itu ya, bisa dipahami nanti bisa kalian kembangkan ya. Untuk multimedia itu pengertian mengenai e-learning dalam multimedia dalam e-learning itu seperti apa, silahkan dijabarkan. Untuk kelebihan dan kekurangan e-learning sendiri itu pasti ada ya, ada kelebihan ada kekurangan juga. Nah untuk kelebihan sendiri yang pertama ada biaya ya, karena kita memakai jaringan internet. Nah ini tentunya kita harus mempunyai kuota yang tentunya untuk pada saat ini kita untungnya sudah dapat dari Kemendikbud ya, untuk kuota untuk pelajar dan pengajar itu syukur ya. Tapi tidak dari awal dulu, memang dari beberapa bulan ini saja yang dapat. Nah itu berbeda ya, berbeda kasus karena ini e-learning di sini yang dimaksud adalah memang bukan masa-masa pandemi seperti ini ya, tetapi lebih ke apa itu kelebihan dari e-learning itu sendiri secara umum ya. Kemudian fleksibilitas waktu, maaf. Untuk yang pertama tadi kelebihan ya, mohon maaf itu untuk biaya itu memang kalau yang saya masukkan tidak seperti tadi ya, mohon maaf. Untuk biaya itu lebih ringan dibanding kita belajar secara langsung. Misalkan katakan kita di LPK. Di LPK itu kan tentunya kita seperti halnya kursus ya, misalkan kursus, kemudian kita harus ke tempat tersebut menggunakan transportasi, kemudian waktu juga tentunya ada makan waktu ya. Jadi kurang lebih efektif untuk mengenai biaya maupun waktu ya. Dan tempat juga, karena tempat bisa untuk secara manualnya itu tentunya harus ke tempat LPK tertentu ya, ataupun belajar tertentu ya. Jadi untuk e-learning sendiri bisa bahkan untuk sekarang itu lebih canggih, kita bisa menggunakan smartphone saja kita sudah bisa mengikuti e-learning ya. Untuk kecepatan pembelajaran juga itu lebih ya, karena biasanya to the point. Untuk online sendiri beda dengan untuk pembelajaran secara langsung itu terkadang untuk penjelasannya malah lebih ke ini ya, bertele-tele kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Kenapa? Karena memang sudah dijelaskan detail-detailnya. Beda dengan untuk online itu secara singkat, biasanya lebih ke situ. Standarisasi pengajaran itu menjadi sebuah kelebihan juga. Nah ini ada standarisasi walaupun e-learning itu tentunya dengan misalkan kurikulum terkait ya yang digunakan di suatu universitas, sekolah maupun di LPK tertentu. Efektivitas pengajarannya lebih efektif dibanding untuk yang ini ya, manual juga. Untuk tatap muka itu tentunya sebenarnya ada plus minusnya mengenai hal itu ya, tapi ini tidak perlu dibahas secara mendetail ya. Ini pada intinya adalah kelebihan e-learning itu seperti itu. Nanti untuk yang kurang lebih jelas silahkan ditambahkan ya, efektivitas pengajaran dalam e-learning itu seperti apa sih.
penjabarannya silakan ditambahkan referensi-referensi dengan referensi terkait. Nah, untuk kekurangannya budaya. Nah, ini yang dimaksud di budaya di sini memang karena kita di internet itu terkadang secara budaya ya, ini tidak karena kita seperti halnya individu ya, maksudnya ya. Kita dari rumah masing-masing menyimak, kemudian mengikuti e-learning bareng-bareng, tapi kita tidak kenal, tidak tahu sifat teman kita, tidak tahu mereka rumahnya di mana, biasanya seperti itu ya. Nah, itu mengenai hal budaya. Kemudian investasi ini kekurangan dari ini termasuk investasi. Ini yang dimaksud adalah apa ini, kekurangan investasi ilmu yang dimaksud mungkin ya. Kemudian teknologinya, kemudian infrastrukturnya, materinya. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan, itu untuk learning itu lebih simpel ya penyampaiannya ya. Jadi materinya pun mungkin lebih simpel dibanding dengan yang manual secara konvensional. Oke, selesai ya untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup, nanti bisa kalian tambahkan ya. Ini saya hanya menyampaikan poin-poin saja mengenai e-government dan e-learning dalam Kramers ya. Silakan ditambahkan, boleh berinovasi ya, bagus itu nanti pada saat ujian yang saya tanyakan tidak hanya yang saya berikan saja, mungkin untuk penjabaran dari yang belum saya jelaskan juga akan saya buat menjadi pertanyaan seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita semua mengenai e-government dan e-learning khususnya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.